Pengadilan Agama Jombang terletak di Jalan Profesor Dr. Nurholis Majid, Kabupaten Jombang, memiliki wilayah hukum seluas 1.159,5 km persegi dan berdiri kokoh di atas tanah negara seluas 6.080 meter persegi. Banyak tokoh terkenal Indonesia yang dilahirkan di Kabupaten Jombang, di antaranya adalah Presiden Republik Indonesia yang keempat yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pahlawan nasional Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hashim, tokoh intelektual Islam Nurholis Majid, serta budayawan M.H. Ayu Najib. Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif menangani perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, ekonomi syariah termasuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan. Pembangunan zona integritas menumbuh kembangkan budaya kerja dan perubahan pola pikir menuju pola kerja dan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dengan cepat, transparan, dan terhindar dari segala bentuk praktek korupsi. Itulah merupakan sasaran dan tujuan utama kami. Saya Ketua Pengadilan Agama Jombang bersama jajaran aparat peradilan terkait berusaha keras untuk mensukseskan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan tujuan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik secara sederhana, simpel, cepat, dan pula melaksanakan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dengan penduduk mayoritas Islam dan menangani perkara rata-rata sebanyak 3.400 perkara per tahun, Pengadilan Agama Jombang berkomitmen secara sungguh-sungguh dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Dengan menerapkan zona integritas sejak bulan Februari 2019, pelayanan di Pengadilan Agama Jombang terbebas dari segala macam pungli, korupsi, kolusi, dan nepotisme menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan mutu puas, profesional, unggul, akuntabel, sukses. Demi meraih terwujudnya Pengadilan Agama Jombang yang agung, zona integritas difokuskan pada 6 area perubahan, yaitu sebagai berikut. Area 1. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah 1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan anggota satuan kerja dalam membangun zona integritas menuju WBK-WBBM. 2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada satker yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM. Dan 3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Pencapaian target tersebut dilakukan dengan cara membuat SK tim kerja yang bertugas membuat rencana kerja, dokumentasi hasil dan sosialisasi ke seluruh tim pada masing-masing area dan juga pemantau atau evaluator. Pemasangan banner pencanangan zona integritas yang sebelumnya telah diawali dengan rapat sosialisasi pencanangan zona integritas di Pengadilan Agama Jombang. Adanya pimpinan sebagai role model dan ada juga seorang pegawai sebagai agen perubahan atau agent of change, penandatanganan dan pelaksanaan fakta integritas. Area kedua adalah penataan tata laksana. Area kedua bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK-WBBM. Target yang ingin dicapai pada area ini adalah 1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen menuju WBK-WBBM. 2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses pelayanan. 3. Meningkatnya kinerja di zona integritas menuju WBK-WBBM. Untuk mewujudkan target tersebut dalam area tata laksana memiliki progres kerja yaitu membuat SOP masing-masing layanan dan menerapkannya, membuat alur arah layanan berupa banner dan tempat pelayanan terpadu satu pintu, mendokumentasikan seluruh kegiatan dengan undangan, daftar hadir, notulen, dan foto, pengukuran capaian kinerja masing-masing pegawai, dan penerapan teknologi informasi dalam setiap sistem tata laksana berupa penerapan 9 aplikasi online Badilak, Sikep, Simpek, dan GPP.
Berikutnya adalah area ketiga yang merupakan penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Area ketiga ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dengan target kedisiplinan dan profesionalisme dengan cara 1. Perencanaan kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja. 2. Pola mutasi internal yang diawali dengan pelaksanaan rapat Baperjakat. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. 4. Penerapan kinerja individu atau sasaran kerja pegawai yang diwujudkan dengan pembuatan sasaran kerja pegawai secara periodik. 5. Penegakan aturan disiplin kode perilaku pegawai. 6. Sistem informasi pegawai yang dapat diakses secara online dalam aplikasi Sikep dan Sikep. Area keempat adalah penataan penguatan akuntabilitas. Area keempat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah 1. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan 2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Maka untuk mengukur pencapaian program ini diperlukan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, program kerja tahunan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja yang baik dan terstruktur, yaitu dengan telah adanya indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, rencana strategis, perjanjian kinerja, LKJIP, SAKIP yang disusun secara berkala diterapkan dan dilaksanakan dengan prinsip SMART, spesifik, measurable, achievable, relevant, and timely. Area kelima adalah penguatan pengawasan. Area kelima bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan target 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara. 3. Mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK atas opini laporan keuangan. Dan 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yaitu 1. Pengendalian gratifikasi melaksanakan public campaign di lokasi PTSP, pemasangan spanduk dan banner larangan gratifikasi, membuat dan mengimplementasikan SK tim dan SOP pengendalian gratifikasi, membuat kontak pengaduan dan kotak saran dan atau tempat pengaduan secara manual dan online melalui aplikasi Siwas, WA, SMS, dan email. 2. Penerapan sistem pengawasan internal pemerintah yang diwujudkan dengan implementasi parkir gratis bagi masyarakat pencari keadilan, pemasangan spanduk dan banner anti korupsi, pemasangan CCTV di setiap sudut ruangan, dan tersedianya ruang tamu terbuka. 3. Pengaduan masyarakat yang diwujudkan dengan penerapan aplikasi Siwas, yaitu aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan petugas meja pengaduan yang siap melayani masyarakat. 4. Melakukan internalisasi tentang whistleblowing system pada seluruh pegawai dalam apel pagi dan sore atau BIMTEK dan sosialisasi. Dan yang kelima adalah penanganan benturan kepentingan. Area keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Area keenam merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. 2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional. 3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu 1. Standar pelayanan yang diwujudkan dengan adanya SK standar pelayanan, maklumat standar pelayanan yang ditempatkan di tempat pelayanan, implementasi SOP standar pelayanan. 2. Budaya pelayanan prima yang diwujudkan dengan adanya PTSP di Pengadilan Agama Jombang yang senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menerapkan budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pemberian reward kepada pegawai yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi kepada kinerja pegawai. Meningkatnya inovasi pelayanan dengan adanya pojok e-court di Pengadilan Agama Jombang yang akan memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
Dan yang ketiga adalah penilaian kepuasan terhadap pelayanan yang diwujudkan dengan dilakukannya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Jombang yang dilakukan secara terbuka dan berkala. Demikianlah sekilas tentang penerapan zona integritas di Pengadilan Agama Jombang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.